Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan lagi. Kali ini gua ngangkat tema hitam putih ya, karena gua baru aja dikirimin casing sama APNX, yaitu adalah APNX C1. Yang dimana casing ini juga bakalan gua giveaway nanti. Untuk cara ikutannya gimana, gua bakalan jelasin, tapi perhatiin dulu nih, APNX itu sebenarnya brand apa sih? Jadi APNX ini adalah bagian dari grup PGW alias Pro Gamerswear yang isinya tuh ada brand seperti Aerocool, Thunder X3, dan Stream P-Fly. Nah, APNX ini ditempatkan sebagai brand yang mengusung desain modular, simple namun dengan build quality yang premium. Dan ini tuh hitungannya brand yang berbeda dari ketiga tadi ya. Jadi meski satu grup, APNX adalah brand yang terpisah. Kurang lebih seperti itulah. Dan APNX ini bakalan didistribusiin di Indonesia tuh sama DTG ya. DTG itu ngurusin Aerocool juga, grupnya PGW itu tadi ya, beserta kayak Corsair juga itu DTG yang urusin. Nah, untuk casing yang gue giveaway itu ada satu unit aja ya dari DTG. Nanti DTG langsung yang kirimin ke kalian kalau kalian menang itu juga. Dan untuk cara ikutannya itu gue udah sediain sebenarnya di kolom deskripsi ada dua link. Yang pertama itu adalah link shortcut untuk kalian bisa ngefollow semua sosial medianya si APNX dan juga DTG ya. Itu kalian bisa follow semuanya. Abis itu kalian juga bisa komen di YouTube ini, kasih review kalian dari tontonan ini ya, kalian bisa ulas balik gitu pendapat kalian gimana untuk si APNX C1 ini. Sejujur-jujurnya aja nggak apa-apa, kasih feedback ke si APNX C1, kasih feedback untuk APNX-nya juga, biar mereka juga bisa berkembang. Komen aja di bawah, nanti pemenangnya bakalan gua pilih, periodenya itu adalah 1 minggu setelah video ini tayang. Jadi untuk lengkapnya kalian cek aja di kolom deskripsi ya, itu juga nanti bakalan ada form yang perlu kalian isi untuk ngisi biodata nama, habis itu alamat, habis itu ya nomor telepon gitu-gitu deh, beserta dengan link sosial media kalian untuk verifikasi. Jadi semisal kalian menang, itu hadiahnya bakalan langsung dikirimin ya. Jadi udah bener-bener harus tulis alamatnya yang sejelas-jelasnya, tulis nama yang sejelas-jelasnya, nomor telepon juga yang sejelas-jelasnya. Nanti kita bakalan hubungin kayak gitu. Oke, kita bakalan bahas nih PC dengan warna hitam putih ini. Gue memang sengaja angkat tema hitam putih karena menurut gue warna putih dari casing ini memang cakep. Jadi gue cari komponen-komponen yang memang hitam dan juga putih. Sebagian gue ambil dari testbed gue karena kayak GPU ini warna hitamnya menurut gue udah match banget dengan memori yang bakalan gue pakai. Untuk spesifikasi lengkapnya di sini gue menggunakan CPU Intel Core i9 13900K. Motherboardnya gue menggunakan Gigabyte Z790 Aero G. GPU-nya menggunakan Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Master. NVMe SSD Samsung 980 Pro 500GB aja untuk rakit-rakit doang. Power supply-nya Corsair HX1000i. RAM-nya ini adalah Corsair Dominator Platinum DDR5 2x16GB 6600 MHz CL32. Coolingnya Aerocool Mirage L360. Dan gak lupa untuk casing ini adalah APNX C1. Jadi kalau gue ingat-ingat, gue terakhir rakit PC warna putih kayak begini tuh waktu bareng sama Cing Abdel. Itu juga menggunakan cooling dari Aerocool juga sih. Tapi waktu itu full putih ya untuk PC-nya, bukan hitam putih seperti ini. Yang gue senang dari si APNX C1 ini, kenapa gue jadiinnya ini PC jadi hitam putih adalah warna putih dari si fan-nya. Ini fan-nya RGB-RGB-an gitu, dan kalian bisa set lewat tombol yang ada di bagian depan karena ini terintegrasi dengan satu device gitu. Jadi udah disinkron by casing lah istilahnya. Dan warna putihnya ini memang dia ada warna putih. Jadi bukan biru yang dibikin cerah terus kelihatan jadi putih. Enggak. Tapi ini bener-bener warna yang putih dan kelihatan kayak glacier gitu. Jadi kesannya elegan aja. Sementara bagian dalamnya gua bikin ya seakan-akan dia tetap RGB tapi humble-humble aja gitu RGB-RGB-annya. Jadi ya tipis-tipis aja lah gitu. Jadi masih agak kebiru-biruan gitu untuk bagian dalamnya. Nggak masalah, tapi komponen lainnya menurut gua semuanya ini udah match banget. Menurut kalian gimana? Coba aja komen di bawah ya. APNX C1 ini menawarkan material bodi yang sangat solid dengan ketebalan plat 0,8 mili SGCC. Dan itu keseluruhan plat sasisnya ya. Sampai cover luarnya pun ini nggak berasa kayak kaleng. APNX juga menawarkan konsep quick release untuk panel-panel luarnya. Jadi untuk melepas seluruh cover luarnya, kalian nggak membutuhkan baut-baut obeng. Tinggal digeser, klak-klak-klak-klak, beres. Tapi untuk membuka tempered glass, sebaiknya menurut gue sih hati-hati dan sebaiknya posisinya ditidurin aja. Takutnya kaget, terus kalian malah jadi jatuh gitu kacanya. Karena lumayan berat juga nih untuk ngebukanya. Dan yang gue senang dari si APNX C1 ini, casing ini tuh menurut gue unik.
karena dia tuh bisa dibilang modular juga. Sekarang kan lagi musim tuh ya casing dengan fan di samping. Casing ini juga sebenarnya bisa pakai gaya kayak begitu. Kalian bisa lepas seperempat PSU covernya, lalu lepas jalur GPU holdernya, maka casing ini seakan berubah menjadi konsep fan samping yang totalnya bisa jadi dipasang 11 fan. Kekurangannya mode ini yang ngebikin GPU holder jadi nggak bisa dipakai. Jadi perlu cari solusi lain untuk ngebikin kartu grafis jadi vertikal. APNX nyediain kok aksesoris tambahan apabila kalian pingin vertikal GPU-nya ini. Cuma ini dijual terpisah ya. Di sini gue juga kan pakai GPU yang ukurannya babon banget nih, bisa kalian lihat. Dan sebenarnya kalau kalian pakai GPU yang segede gini kayak 4080 yang coolingnya gede atau 4090, dia tuh sebenarnya udah lumayan mepet. Jadi untuk penempatan kabel 12 VHPWR itu sebenarnya bakalan jadi nekuk banget kalau misalkan ditekuknya itu ke bawah. Jadi makanya untuk orientasi kabel gue coba tekuknya itu ke atas biar dia nggak terlalu ketekan gitu sama tempered glass-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pakai vertical GPU-nya, untuk GPU yang gede-gede kayak begini sebenarnya lebih oke. Tapi untuk panjang dari GPU-nya, ini kalian bisa pasang sampai 395 mm. Dan sebenarnya memang konsep dari casing ini adalah mid tower yang memang dibikin kesan yang konsep. Maka dari itu rakitan gue juga di sini gue nggak menggunakan mode dengan fan yang di samping-samping kayak begitu. Selain karena GPU holdernya nanti jadi nggak bisa dipakai, itu juga bakalan menghilangkan kesan dari compactnya. Kalau misalkan gua rakit dengan mode seperti ini, kalian bisa lihat sendiri itu casingnya bener-bener jadi kelihatan kayak clean, kabelnya juga jadi kelihatan ngumpet banget, dan jadinya berasa compact banget ini casing. Meskipun sebenarnya ini nggak kecil-kecil banget. Kalian di sini untuk fan-nya itu udah bakalan dapat 4 ya RGB langsung, dan RGB-nya ini terintegrasi dengan satu hub yang nantinya bisa diatur dari tombol kecil yang ada di casing. Konsep casing ini juga mesh gitu ya, jadi akan banyak ngelihat lubang-lubang kecil. Menariknya APNX C1 di sini menyertakan dust filter yang terbuat dari nilon mesh. Selain kelihatan lebih rapi, debu juga lebih gampang dibersihin kalau pakai bahan kayak begini. Ukurannya ini dia mid tower ya, dan maksimum motherboardnya itu gue harus bilang maksimumnya ini ATX bukan eATX. Kalau kalian cabut untuk GPU holder, kalian muat-muat aja pasang eATX, tapi untuk pasang 24 pinnya itu bakalan jadi susah banget. Radiator bisa dipasang di depan, atas, atau samping, dan up to 360 mm. Kalau di samping berarti kalian bisa ngorbanin GPU holder, dan full power supply covernya itu dikorbanin juga. Area cabling ini ada kayak 2 panel gitu. Panel yang di dalam ini bisa difungsiin sebagai cover kabel atau untuk pasang fan juga. Gue lebih pilih untuk kabel manajemen aja sih, karena ini pasti bakalan ketutupan juga sama kabel. Jadi proses merakit PC dengan casing ini tuh ngelepas cover-covernya lumayan banyak, tapi lepasnya gampang karena screwless semua. Cuma cover dalamnya ini memang masih pakai baut, jadi ujungnya memang tetap masih harus main sama baut dan juga obeng. Kurang lebih segitu ya proses perakitan dan juga penjelasan gue untuk si APNX C1 ini, casing yang menurut gue cukup menarik. Tapi bagaimana dengan udah segini banyaknya mesh? Apakah performance-nya masih bisa memberikan performance yang cukup konsisten dengan spesifikasi yang udah setinggi ini, ditambah lagi juga gue pakai GPU yang babon, apakah temperaturnya masih beres? Mari kita masuk ke bagian pengujiannya. Oke, karena pembahasan di video gue kali ini bakalan lebih fokus ke casingnya, maka dari itu untuk pengujiannya juga gue bakalan lebih fokus untuk menganalisa dari segi temperatur, performance, dan juga clock speed. Di sini yang kalian lihat adalah pengujian dengan Cinebench R23 selama kurang lebih sekitar 20 menit. Di sini untuk CPU temperaturnya dengan IO water cooling 360 mili itu mencapai temperatur hampir ke TJ Max. Jadi di sekitar 95 sampai 97 derajat Celcius gitu. Sempat mental-mentul ke TJ Max sih, tapi dia nggak selalu konstan di TJ Max, yang menandakan dari segi temperatur sebenarnya itu masih cukup oke, karena pengujian ini semuanya gue taruh di dalam casing dan casingnya tertutup dengan tempered glass. Kenapa gue bisa bilang oke dan ini normal? Karena dari segi clock speed, Intel Core i9 13900K-nya itu masih bisa berjalan di sekitar 5,2 sampai dengan 5,5 GHz. Yang menandakan clock speed dari Core i9 13900K-nya berjalan dengan sangat normal. Dan memang untuk Core i9 13900K, temperaturnya udah pasti bakalan nyentuh di angka segini mau kalian pakai cooling apapun. Tinggal performance-nya aja yang nanti menyesuaikan. Kalau misalkan gue harus cek saat bermain game kalian nggak akan temuin temperatur di TJ Max. Temperaturnya adem banget di sekitar 70 sampai dengan 80 aja. Sempat dia ngeboosting ke 90 derajat, tapi itu bener-bener cuman sesekali doang. Selebihnya itu CPU temperatur udah aman banget. Kalau kalian lihat yang di bagian bawahnya, GPU temperatur saat bermain game di resolusi 2K untuk Cyberpunk 2077 bisa dikategorikan adem banget untuk ukuran RTX 4080 yang konsumsi dayanya juga lumayan.
Kalau gue cek lagi dengan 3D Mark Firstrike Ultra Looping selama kurang lebih 20 menit, GPU temperaturnya itu paling tinggi ada di sekitar 66 derajat Celcius yang menandakan ya untuk RTX 4080 ini tentu temperatur yang sangat adem. Untuk GPU hotspotnya pun bahkan masih di sekitar 80 derajat Celcius yang biasanya GPU hotspot itu mungkin bisa menyentuh di angka 87 atau mungkin 90 derajat lebih. Kalau performance CPU gua rasa ini bakalan mirip-mirip dengan testbed yang biasanya gua pakai. Jadi mirip seperti reviewan gua untuk Core i9 13900K. Kalian bisa cek reviewan gua mengenai Core i9 13900K, ubek-ubek sendiri aja lagi. Tapi untuk skornya sendiri di sini memang agak sedikit berbeda, agak sedikit turun tapi kurang lebih sekitar 1000 poin aja turunnya dari biasanya gue menggunakan testbed atau open air. Lalu untuk handbrake nggak ada perbedaan. Untuk handbrake di sini masih bisa dapetin rata-rata 120 fps untuk H264 dari 4K ke 1080p menggunakan encoder dari CPU only. Lalu untuk blender juga masih sama ya. Ini mepet-mepet dengan Core i9 14900K karena memang 14900K sebenarnya juga dari segi performance itu hampir nggak ada bedanya dengan Core i9 13900K. Jadi dari analisa clock speed, temperatur, dan juga kemampuannya untuk content creation, tentu ini PC sebenarnya udah capable banget. Untuk kemampuan gamenya, karena ini menggunakan RTX 4080, sebenarnya resolusi 4K itu masih bisa sih, tapi rata-rata game yang gue mainin di sini itu adalah resolusi di 1440p. Kayak misalkan Cyberpunk 2077, karena menurut gue ini adalah FPS yang ideal untuk ngejar refresh rate tinggi gitu. Jadi menurut gue kayaknya lebih asik aja ngejar resolusi 2K, pakai upscaler nggak apa-apa asal dapat frame rate-nya tinggi. Untuk resolusi 4K sebenarnya masih bisa-bisa aja gitu dapetin di atas 100 untuk game ini. Tapi di sini gue memilih untuk ngetes di resolusi 1440p semua biar ada di tengah-tengah lah antara CPU dan GPU bound-nya. Far Cry 6 untuk resolusi 1440p juga masih bisa ngejar high refresh rate ya, rata-rata FPS-nya masih di 138 apabila menggunakan resolusi native dan ini settingannya ultra dengan ray tracing juga. Lalu untuk Hogwarts Legacy di sini gue menggunakan DLSS dan masih bisa dapetin rata-rata di 102 fps. Selebihnya gue pakai setting yang mentok kanan semua, ray tracing ultra, preset-preset lainnya juga ultra. Horizon Zero Dawn gue bisa dapetin rata-rata di 215 fps. Jadi kalau misalkan monitor kalian itu 2K, 144Hz atau 165Hz, ini udah enak banget nih untuk mainin game AAA semacam Horizon Zero Dawn. The Last of Us Part 1 gue bisa dapetin rata-rata di 164 fps dengan DLSS quality, resolusinya sama 1440p, presetnya juga dimentokin ke kanan semua. Untuk Shadow of the Tomb Raider juga kalian masih bisa ngejar untuk refresh rate 165Hz, untuk 240 sebenarnya masih agak jauh. Tapi ini udah cukup enak, udah enak banget lah karena preset-preset lainnya juga semuanya dimentokin ke kanan dengan DLSS 2 quality. Lalu untuk Valorant di sini masih bisa dapetin 663 fps, bahkan ini dengan resolusi 1440p. Kalau kalian turunin di resolusi 1080p, ini fps-nya sebenarnya tembus bisa sampai 700. Jadi tinggal pilihan aja tuh, takutnya ya kalau monitornya kegedean kan 1080p jadi burem banget gitu. Jadi gua akan tetap tes di 1440p. Oke, kurang lebih segitu ya konten rakitan PC kali ini. PC ini nggak gue jadiin paketan untuk jualan sih. Mungkin nanti ke depannya gue bisa bikin paketan-paketan dengan APNX C1 karena kayaknya menarik bikin hitam putih yang isinya mungkin nggak se-high-end ini gitu. Tapi kalau bisa se-high-end ini juga sebenarnya lucu juga sih karena compact tapi isinya mantep banget nih, hampir mentokan semua gitu. Jadi kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Karena dengan kalian kasih pendapat kalian aja untuk APNX C1, kalian bisa berhak membawa pulang si APNX C1-nya aja, nggak sama isinya ya. Tapi lumayan banget lah APNX C1 ini. Untuk cara ikutannya, cek di kolom deskripsi. Siapa tahu kalian beruntung dan bawa pulang si APNX C1. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.